Pada tampilan preview, teman-teman akan melihat tampilan media ketika dijalankan di laptop, kemudian di tablet dalam posisi landscape, kemudian tablet dalam posisi portrait, kemudian tampilan media pada smartphone dalam posisi landscape atau portrait. Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang fitur-fitur Articulate Storyline. Yuk kita mulai belajarnya. Apabila kita sudah berhasil menginstal Articulate Storyline pada laptop kita, maka kita akan bisa melihat sebuah icon Articulate Storyline pada desktop laptop kita. Kemudian untuk menjalankannya, kita tinggal double klik aja. Nah, akan ditampilkan jendela Articulate Storyline seperti ini. Di sini akan ada 3 pilihan, yaitu New Project untuk membuat sebuah project baru yang masih kosong. Kemudian ada Record Screen yang kita gunakan untuk membuat rekaman layar monitor kita. Kemudian di sini ada pilihan Import. Import ini kita gunakan apabila kita ingin membuat sebuah project yang berasal dari PowerPoint atau Quizmaker atau dari Engage atau dari template Articulate Storyline yang sudah kita miliki, atau apabila kita ingin membuat sebuah project quiz yang berasal dari bank soal yang sudah kita miliki. Kemudian di bagian bawah ini ada tab Recent. Di sini akan ditampilkan daftar project yang sudah pernah teman-teman buka sebelumnya. Jadi apabila suatu saat teman-teman ingin membuka kembali project yang sudah pernah dibuka, teman-teman tinggal pilih aja tampilan project yang ada di tab Recent ini. Kemudian di bagian bawah ini ada pilihan Browse for More. Ini kita gunakan apabila kita ingin membuka project Articulate Storyline yang sudah pernah kita buat. Baik teman-teman, mari kita buat sebuah project baru dengan memilih New Project. Ketika kita akan membuat sebuah project baru yang masih kosong, maka Articulate akan menyediakan satu scene di sini yang siap untuk kita gunakan. Sebelum kita menggunakan scene yang tampil di sini, saya akan memperkenalkan feature yang ada di sini. Di bagian atas ini teman-teman akan melihat menu bar yang terdiri atas Home, Insert, Slides, Design, Transition, Animation, View, dan Help. Kemudian di bawahnya ini ada Ribbon tab. Teman akan lihat ada menu Paste, Card, Copy, New Scene, Starting Scene, Question Bank, New Slide, Apply Layout, Reset, Duplicate, dan seterusnya. Kemudian di bagian kanan, di sini ada 2 panel, yaitu panel Trigger. Di panel Trigger ini nanti di sini akan terlihat daftar trigger yang pernah kita buat. Kemudian di bagian bawah ini ada Slide Properties. Di sini teman-teman bisa mengatur tampilan navigasi atau gesture. Di sini kalau teman-teman memberikan tanda centang pada button Previous, Next, dan Submit, maka button-button ini nanti akan aktif
Artinya button-button ini nanti akan terlihat dan bisa teman-teman gunakan. Kemudian di sini ada pilihan swipe. Swipe ini maksudnya ketika media kita jalankan menggunakan perangkat HP atau smartphone, maka teman-teman jika mengaktifkan di swipe ini nanti kita bisa menggunakan navigasi swipe pada layar HP kita. Selanjutnya pada bagian kanan, teman-teman akan melihat panel preview. Di sini teman-teman akan bisa melihat bagaimana tampilan media ketika dijalankan di laptop atau ketika dijalankan di tablet dalam posisi landscape atau ketika dijalankan di tablet dalam posisi portrait atau ketika media dijalankan di smartphone atau HP dalam posisi landscape atau portrait. Kemudian di bagian kanan ini ada responsive playback properties. Di sini teman-teman bisa mengatur posisi media ketika dijalankan di tablet, apakah dia mendukung posisi landscape dan portrait, atau landscape saja, atau portrait saja. Demikian juga ketika media dijalankan di HP atau di smartphone. Kemudian di bagian bawah, teman-teman bisa melihat story view. Apabila teman-teman mengeklik icon ini, teman-teman akan melihat tampilan media dalam tampilan story view. Kemudian apabila teman-teman mengeklik slide view, maka teman-teman akan melihat media dalam tampilan slide view. Kemudian apabila teman-teman mengeklik icon preview, maka teman-teman bisa melihat tampilan media ketika kita preview. Pada tampilan preview, teman-teman akan melihat tampilan media ketika dijalankan di laptop, kemudian di tablet dalam posisi landscape, kemudian tablet dalam posisi portrait, kemudian tampilan media pada smartphone dalam posisi landscape atau portrait. Baik teman-teman, kita akan kembali ke tampilan media pada mode story view. Ketika kita telah selesai membuat sebuah media menggunakan articulate storyline, maka bagian terakhir yang harus kita lakukan adalah mempublish media yang telah kita buat. Tujuan mempublish media ini adalah supaya media yang kita buat bisa kita distribusikan ke siswa atau bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain. Untuk melakukan publish media, teman-teman bisa mengeklik icon publish. Kemudian akan ditampilkan kotak dialog publish seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan, publish ke web, atau publish ke Articulate Online, atau publish ke Learning Management System, atau publish ke Compact Disc, atau publish ke Microsoft Word. Pada pilihan web, teman-teman akan mendapatkan file hasil publish berupa file HTML5 yang mendukung file flash. Kemudian pada publish menggunakan articulate storyline, teman-teman harus mencantumkan di sini URL atau website yang akan kita gunakan untuk mempublish media yang sudah kita buat. Di sini teman-teman harus menuliskan URL-nya, kemudian menuliskan email beserta password-nya. Ketika teman-teman ingin mempublish menggunakan Learning Management System, maka teman-teman akan mendapatkan file publish berupa file Scrum
yang mana file ini nanti akan bisa teman-teman impor ke dalam learning management system yang teman-teman gunakan seperti Moodle dan seterusnya. Kemudian apabila teman-teman ingin mempublish media ke dalam bentuk CD atau compact disc, maka teman-teman akan mendapatkan file hasil publish berupa file aplikasi atau file exe yang bisa teman-teman jalankan di desktop tanpa aplikasi apapun. Kemudian, apabila teman-teman ingin mempublish media dalam bentuk handout, maka teman-teman bisa memilih pilihan Word, yang mana file hasil publish akan berisi semua konten media yang ada di media yang telah teman-teman buat. File yang akan dihasilkan pada publish berupa Word ini, nanti teman-teman akan menghasilkan file dokumen yang berisi semua konten media yang sudah teman-teman buat. Selanjutnya, pada kolom title, teman-teman bisa mengisikan judul media yang saat ini sedang dibuat. Misalnya, media yang saya buat sekarang adalah media interaktif TIK. Kemudian di bagian description, teman-teman bisa menuliskan penjelasan singkat tentang media yang saat ini sedang dibuat. Kemudian di bagian folder, teman-teman bisa memilih direktori tempat hasil publish nanti akan ditempatkan. Apabila teman-teman tidak menentukan bagian folder ini, maka otomatis nanti file hasil publishan media teman-teman akan ditempatkan di folder ini, di dokumen, kemudian di dalam folder My Articulate Project. Selanjutnya, untuk memulai publish, teman-teman bisa memilih tombol publish. Apabila proses publish berhasil, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Teman-teman bisa langsung melihat hasil projectnya dengan memilih View Project. Ini adalah tampilan project dalam versi web. Atau teman-teman bisa melihat direktori atau folder hasil publishan dengan mengeklik pilihan Open. Nah, ini adalah file dan folder hasil publishan versi web. Untuk menjalankan file media yang sudah dipublish, teman-teman bisa memilih file story_html5, kemudian di double klik aja. Nanti akan ditampilkan media yang sudah teman-teman publish. Baik teman-teman, demikian video tentang pengenalan Articulate Storyline. Melalui video ini, teman-teman sudah bisa bagaimana cara menjalankan Articulate Storyline, kemudian mengenal fitur-fitur di dalamnya, kemudian bagaimana cara mempreview media yang sudah kita buat, dan mempublishnya. Semua materi yang ada pada video tutorial ini dapat pula teman-teman baca pada buku Mahir Membuat Media Interaktif Menggunakan Articulate Storyline. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih.